Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita boleh bertemu kembali pada hari ini. Dan saya mau mengatakan puji syukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang luar biasa. Di mana Gereja Basilia Christian Fellowship pada hari ini kita boleh memperingati yang ke-20. Di mana kasih anugerahnya tetap daripada Tuhan sendiri yang menuntun kehidupan di mana kami semua boleh berbakti. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersyukur kita semua ucapkan untuk mengagungkan nama Tuhan. Karena tanpa penyertaan Tuhan semuanya akan sia-sia. Ya, mari bersama dengan saya buka hatimu, kita akan memuji menyembah Tuhan.
saudara, bahwa Tuhan pasti menjamah setiap umatnya yang berseru, yang menyembah kepadanya. Mari katakan, Tuhan, aku haus akan Engkau. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula, saudara. Di situasi yang tidak menentu ini, Tuhan menunggu setiap kita. Dia mencari setiap jeritan hati yang berseru kepadanya. Katakan, jiwaku haus Bapa, penuhi aku sekarang. Haleluya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Benar Yesus. Hatiku rindu, rindu akan cinta-Mu. Yes Lord. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Katakan saudara, aku haus Tuhan. Aku haus Bapa. Jiwaku haus, Tuhan, Engkau melihat setiap hati yang haus. Engkau melihat setiap hati yang kering Tuhan. Biarlah Engkau jamah Bapa. Dimanapun umat-Mu berada. akan cinta-Mu. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Di situasi pandemik, di situasi yang tidak menentu ini Bapa. Biarlah kami tetap boleh bersyukur. Mempunyai Tuhan yang ajaib. Agar cinta-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu. Jiwaku haus. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Hatiku rindu Kita mau lari kepada Tuhan. Hanya Dia yang mampu memuaskan kita. Hanya Tuhan yang mampu menjawab setiap pergumulanmu. Cukup kita berjalan di dunia yang penuh dengan segala ketakutan, kekhawatiran, kebingungan. Tangan Tuhan terulur kepada kita. Katakan bahwa engkau haus akan kasih Tuhan. Oh Yesus, Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. hanya Tuhan kekasih jiwamu saudara. Namamu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Mari saudara kita ulangi lagu ini. Katakan, Jiwaku haus, benar Tuhan, kami haus. Kami haus akan kasih-Mu. Engkau melihat situasi yang mendunia seperti ini. hatiku rindu. Jamah dimanapun anak-anak-Mu berada. Urapi setiap kami. Agar kami boleh merasakan cinta-Mu yang luar biasa. Sirami setiap anak-anak-Mu. Urapi setiap kami. Agar kami boleh menemukan satu pertemuan pribadi dengan Engkau. Kembali kepada cinta yang mula-mula. Boleh bersemi kembali di hati umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Engkaulah kekasih kami Tuhan. Namamu kan terukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Katakan saudara, oh Yesus Engkau kekasihku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Hayati saudara, peluk dia. Peluk
Bapa dalam surga, di hari yang berbahagia ini, kami mau Tuhan, kehausan daripada umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami rindu Tuhan, kami rindu Engkau tetap ada di tengah kami. Kami rindu Tuhan, bahwa Engkau selalu mau mengisi kehausan daripada umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Penuhi Tuhan. Buat sesuatu yang baru di dalam kehidupan kami. Buat sesuatu yang dahsyat pada sore hari ini. Secara khusus di anniversary BCF yang ke-20. Biarlah kasih Tuhan kembali. Kasih yang mula-mula itu boleh ada kembali. Di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mari saudara bersama dengan saya. Kita mau menyembah kembali. Karena saya merasakan Roh Allah mau menjamah engkau dimanapun Anda berada. Di mana jiwa yang haus, di mana jiwa yang rindu. Kita mau menyembah lagi. Peluklah Yesus saudara. Peluklah, dia tahu ceritamu. Dia tahu tangisanmu. Mari, katakan bersama dengan saya. Jiwaku haus Bapa. Jiwaku haus merindukan akan kasih dan cinta-Mu. Dunia tidak dapat menjamin hidup kami. Kami mau datang kepadamu. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Benar Bapa. Hatiku rindu, rindu akan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Terima kasih Tuhan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Hatiku rindu, rindu akan cinta-Mu. Benar Tuhan, siramilah kami. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku. Benar Tuhan, terima kasih Bapa. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Terima kasih Kau. Bapa. Nama-Mu kan terukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia
Bapa dalam surga, kami berterima kasih. Hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan. Hingga kami boleh tiba di anniversary Basilia Christian Fellowship yang ke-20 ini. Tuhan, terima kasih untuk senantiasa memberi kekuatan yang baru. Memberikan penghiburan, menggandeng tangan setiap kami. Walaupun di dalam lembah-lembah kekelaman, kami tetap merasakan Engkau menyertai umat-Mu. Biarlah di hari yang luar biasa ini, Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Apa yang Kau mau sampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman itu boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi umat-Mu dimanapun mereka berada. Karena kami percaya ada maksud Tuhan, ada rancangan Tuhan yang luar biasa yang akan Kau sampaikan kepada umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus akan penyertaan-Mu selama ini di dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Yang percaya dan sudah melihat kasih anugerah Tuhan boleh menyertai hidupnya mengatakan amin. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Hari ini adalah hari yang luar biasa di mana Tuhan sudah memberikan kepada gereja Basilia Christian Fellowship bahwa kasih anugerah Tuhan itu tetap menyertai dengan luar biasa. Ya. Gereja Basilia Christian Fellowship boleh tetap berdiri sekalipun melewati segala tantangan dan pergumulan, suka dan duka, kita terus merasakan bimbingannya, penghiburannya, bahkan ditunjukkannya terobosan-terobosan dan semua keajaiban yang luar biasa di mana kami boleh berjalan. Saudara, pengalaman-pengalaman perjalanan BCF akan tuntunan Tuhan. Seberapa sering ketika kita sudah menuliskan segala acara-acara, sederet daftar resolusi yang akan kita buat untuk tahun-tahun ke depan. Tidak lepas di dalam hati kecil kita. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ya. Dan kita bertanya-tanya, apakah daftar yang kita sudah perbuat itu, yang sudah kita tulis sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dan bagaimana kita dapat mencapainya? Akankah Tuhan selalu menuntun kita? Banyak pertanyaan terjadi saudara di dalam kita mengiring kehidupan pertumbuhan daripada gereja BCF. Sama seperti ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun. Tuhan sendiri yang menuntun setiap langkah mereka dengan tiang awan, dengan tiang api. Dan melindungi mereka dari panas terik, matahari di kala siang, dan tiang api ketika malam hari di dalam kedinginan. Sehingga perjalanan bangsa Israel tetap disertai. Ya, mereka juga merasakan kehangatan. Demikian juga perjalanan dari gereja Basilia Christian Fellowship selama ini. Di luar daripada apa yang kita pikirkan, Tuhan sendiri yang menuntun tangan setiap kami. Ya, menuntun dengan caranya yang sangat ajaib. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita terus mau memperbaharui iman kita. Di situasi pandemik, di situasi yang resesi seperti ini. Mungkin ada ketakutan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita untuk masa yang mendatang. Tetapi percayalah akan tuntunan Tuhan. Selalu nyata bagi umatnya yang dikasihinya, yang selalu melekat kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bukalah pintu hati, bukalah telinga rohani kita. Jangan keraskan hati. Apabila hati kita itu lembut dan terbuka untuknya, maka kita akan dapat menangkap, merasakan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Tuntunan Tuhan setiap hari yang tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Sungguh luar biasa karena Anda dan saya menyembah Tuhan yang hidup, ya, dan Dia ada selalu bersama dengan Anda setiap saat. Mari
di hari yang berbahagia ini. Kita akan belajar bersama-sama daripada firman Tuhan. Dan tema pada sore hari ini yaitu kepuasan yang sejati. Kita bisa melihat di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-11. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Dan sungguh indah, kalau kita mendengarnya, kita bersuka cita. Ada satu kelegaan di dalam hati kita. Ya saudara, kita kebiasaan daripada umat Tuhan. Kalau mendengar firman yang selalu menyejukkan, yang selalu membawa damai sukacita, itulah yang kita mau dengar. Ya, sangat luar biasa. Ya, di ayat ini saudara merupakan suatu firman untuk satu pemulihan hidup. Tetapi untuk menerima janji Tuhan yang sedemikian saudara, ada syaratnya. Dan apa syarat itu? Mari kita baca di dalam Yesaya 58 ayat pertama sampai ke-5. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkalala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalan-jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki? Dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelanggah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Haleluya. Saudara, kita sudah mendengar ya. Dan kalau saudara baca tadi Yesaya 58 1 sampai yang ke-5. Camkanlah saudara. Kebanyakan sebagai anak Tuhan, kita hanya mau janji Tuhan, janji pemulihan, janji berkat, janji yang luar biasa itu yang kita mau. Ya saudara, tetapi syarat untuk mendapatkan sampai pada titik tersebut, kita tidak mau dengar. Oleh karena itu saudara, ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Ya, pada ayat yang pertama dikatakan, serukanlah kuat-kuat. Nabi Yesaya dengan nyaring mengecam dosa umat itu, bagaikan bunyi sangkakala yang amat nyaring. Pelanggaran dan kemunafikan daripada pengikut Kristus. Ya, oleh karena itu oleh Nabi Yesaya disingkapkan. Pada ayat yang kedua, setiap hari mereka mencari aku. Dikatakan sedemikian, ya. Anak Tuhan setiap hari boleh mencari Tuhan. Berbicara, ya saudara, ingin tahu akan jalan-jalan Tuhan. Namun pada saat yang sama, mereka juga tetap hidup di dalam dosa. Ya, mereka mau tahu firman tetapi tidak melakukan akan firman. Dan pada ayat yang ketiga, hari puasamu. Saudara, banyak anak-anak Tuhan, mereka melakukan puasa dengan ada satu motivasi. Mungkin supaya doa terjawab, mungkin impian yang indah juga akan menjadi kenyataan. Tetapi yang dikatakan di sini, ya, setelah mereka berpuasa, mereka mengeluh, mereka kecewa, mereka marah. Aku sudah berpuasa, tetapi kenapa Tuhan tidak menolong aku? Aku sudah berpuasa, tetapi apa yang menjadi impianku tidak pernah terjawab. Ya saudara, banyak hal yang sedemikian rupa dan Tuhan tidak suka mendengar akan hal itu. Ya, dan itu merupakan satu kegagalan di dalam mereka berpuasa.
Karena pada waktu mereka berpuasa, mereka sambil marah-marah. Ya, saudara, yang Tuhan mau lihat adalah isi hati daripada kita. Apa motivasi kita pada waktu kita melakukan berpuasa itu? Berpuasa itu adalah satu penyangkalan diri ya saudara. Kita mau menurunkan daripada kedagingan kita supaya kita bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi mereka berpuasa masih menindak dan bertindak menindas orang yang lemah. Tidak ada kerendahan hati. Ya, dan ini adalah salah satu mengapa doa tidak terjawab. Ya. Yang Tuhan kehendaki, mari kita lihat saudara. Kita baca di dalam Yesaya 58 ayat 6, 7 dan 10. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Maka yang Tuhan katakan saudara, setelah kita tadi mendengar apa yang Tuhan mau dan ditambah di dalam urutan selanjutnya, Yesaya 58 ayat yang ke-8 dan ke-9. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Haleluya. Jadi saudara, di sini ada syarat yang harus kita lakukan dan kita perbuat, ya. Maka itu adalah jawaban daripada Tuhan. Tuhan juga mengarahkan. Ya. Begitulah tuntunan daripada Tuhan, petunjuk daripada Tuhan. Apabila ada kasih sejati bagi Allah yang saudara berikan kepada Tuhan, juga kepedulian yang sungguh terhadap kesejahteraan orang lain, ya. Maka saluran akan terbuka, berkat-berkat Allah yang melimpah memasuki kehidupan umatnya. Mari kita koreksi diri. Sudahkah kita melakukan syarat-syarat itu? Saudara, ayat itu merangkum daripada kerendahan hati dan penyangkalan diri. Ya. Dan mari kita lihat kepada ayat yang utama. Yesaya 58 ayat yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Haleluya. Ya, kita mau semua mendapatkan ayat ini. Ya, tetapi ada harga yang harus kita bayar. Jadi saudara, sungguh luar biasa di mana kita bisa melihat Tuhan akan menuntun. Ya, kita akan belajar akan dua hal. Arti tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan adalah Tuhan yang berkehendak mau menuntun setiap kehidupan Anda dan saya. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita anak-anaknya tanpa tuntunannya. Ya, sekarang dan selamanya. Pertanyaannya, apakah kita mau dituntun? Apakah kita mau dibimbing oleh Tuhan? Ya, karena sering daripada kita memberontak untuk meninggalkan tuntunan daripada Tuhan. Yang kedua, kalau Tuhan menuntun, karena Tuhan itu rindu untuk senantiasa saudara dan saya hidup benar di dalam tuntunannya secara langsung. Ya, dan itu adalah hak istimewa, saudara. Privilege. Ya, Tuhan begitu mengasihi Anda dan saya karena kita semua adalah biji mata Tuhan. Ya.
tuntunan Tuhan kepada setiap orang itu berbeda-beda. Sesuai dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupan orang tersebut. Ya, karena apa yang Tuhan mau dan kerjakan di dalam diri daripada orang itu, saudara, akan membawa satu kualitas hidup yang luar biasa. Ya, rencananya yang begitu indah dan tidak terselami. Dan itu untuk setiap orang itu berbeda. Dan alangkah ruginya pada waktu Tuhan menuntun kita, tetapi kita tinggalkan dia. Kita abaikan akan tuntunannya. Sehingga apa yang menjadi sesuatu keberhasilan yang dahsyat akan terjadi dalam hidup orang itu akhirnya menjadi sirna. Akan sia-sia. Ya saudara, mari kembali kepada panggilan Tuhan. Karena rancangan Tuhan tidak pernah terselami. Kita tidak akan mengerti. Ya, tetapi satu hal, hidup itu bukan nasib, saudara. Kalau hari ini Anda mengalami kegagalan, kalau hari ini Anda mengalami hidup yang tersendat-sendat, jangan kita katakan, wah itu sudah nasibku pastor. No, tidak ada nasib sebagai anak Tuhan. Ya, karena rancangan Tuhan di dalam hidup setiap kita adalah rancangan yang indah dan luar biasa. Di mana rancangan Tuhan yang katakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai 13 Anda baca sendiri di rumah. Bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu apabila ada sesuatu masalah terhambat mimpi-mimpi indah kita. Marilah kita kembali lagi. Di hari yang berbahagia, di hari yang indah. Tuhan panggil kembali. Baliklah kepada kasih yang mula-mula akan panggilanmu. Tuntunan Tuhan sekali lagi dalam hidup Anda dan saya sangat indah. Dan akan menghasilkan manusia yang luar biasa. Ya, bukankah itu sesuatu yang dahsyat dan ajaib? Semua rindu akan tuntunan Tuhan ya. Kalau kita mau taat dan setia. Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru. Ya, bunga selalu bermekaran. Ya, tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai saudara dan saya justru di saat-saat yang tidak menentu. Di saat pandemik Tuhan tetap menyertai. Ya, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Jangan katakan bahwa Tuhan tidak ada di saat pandemik. Ya, mungkin Anda kecewa, ada keluarga yang sudah dipanggil pulang. Ada yang kecewa karena banyak tantangan menjadi resesi, menjadi bankrupt. Ya, resesi akan ekonomi. Mari koreksi diri saudara. Mengapa semua itu terjadi dan mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Koreksi diri, apakah saya sudah beres dengan Tuhan? Biarlah malam hari ini kita mau kembali. Bereskan hidupmu, bereskan hatimu. Tuhan pasti akan ubahkan semuanya. Kita bisa melihat Saul, bagaimana hidupnya Saul menjadi Paul, Saulus menjadi Paulus. Dan Tuhan katakan walaupun dosamu semerah kirmisi, aku akan membuat putih seperti salju. Saudara, Tuhan Yesus Maha Pengasih, Maha Pengampun. Tapi berbaliklah. Tangan yang berlubang paku jam detik ini diulurkan kepada Anda dan saya. Dia siap memeluk kita. Dia siap mengampuni kita. Mari saudara, sungguh. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Selalu mau menuntun saudara dan saya. Ini ada suatu cerita yang menceritakan tentang orang-orang yang mengarungi lautan dengan kapal-kapal. Ya, sepanjang perjalanan mereka di laut, mereka melihat bahwa Allah sebagai pribadi yang berada di balik badai yang bergelora. Dan pribadi yang menenangkan badai tersebut. Di dunia kapal layar ada dua ketakutan yang besar. Yaitu angin ribut yang menakutkan dan tidak ada angin sama sekali. Di dalam puisi yang berjudul The Dream of the Asian Mariner, penyair Inggris yang bernama Samuel Taylor Coleridge, dia hidup pada tahun 1772 sampai 1834, menggambarkan badai dan kesunyian di tengah lautan. Dua kalimat daripada puisi tersebut sangat terkenal. Dikatakan air, air, air ada di mana-mana. Ya, dan tak setetes pun dapat menghapuskan dahaga.
pada posisi garis lintang tertentu, angin benar-benar bertiup, sehingga kapal layar tersebut tidak bergerak, saudara. Jadi kapten dan awak kapal itu terjebak tanpa bantuan. Akhirnya tanpa adanya angin yang bertiup, persediaan air minum mereka itu pun habis. Kadangkala kehidupan menuntut kita anak-anak Tuhan untuk bertahan di dalam badai. Namun pada kesempatan yang lain kita juga diuji di dalam kejemuan. Ya, mungkin saudara merasakan, aku udah jemu pastor, jadi orang Kristen sudah jemu, boring, udahlah. Tuhan juga nggak pernah jawab, ya banyak macam-macam saudara. Cek hatimu, mengapa Anda sampai boring? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau engkau dan saya mempunyai hubungan yang intim, ya, maka daripada api Roh Kudus selalu akan membakar setiap hari hati yang berpaut kepada Tuhan. Ya, mari nyalakan api Roh Kudus kembali di dalam hidupmu, saudara. Mari saudara, kita mungkin menghadapi banyak tantangan, terjebak akan sesuatu yang saudara dan saya sudah idam-idamkan. Sama sekali tidak dapat kita raih hingga hari ini. Akan tetapi sekalipun kita berada di dalam keadaan krisis di suatu tempat ya saudara, di mana angin rohani tidak bertiup lagi di dalam pelayaran hidup kita. Sangatlah penting bagi umat Tuhan untuk mempercayai tuntunan Allah. Ya. Seperti saat ini apa yang kita lihat sekeliling kita. Saudara boleh melihat di mana-mana bencana alam terjadi, resesi ekonomi terjadi, COVID-19 juga belum selesai. Semuanya itu menjemukan dan semuanya menakutkan dan membingungkan. Pertanyaannya, adakah engkau percaya akan tuntunan Tuhan? Himbauan saya, berbaliklah kepada Tuhan. Karena Dia sungguh-sungguh hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan sangat luar biasa perbuatannya. Di dalam Mazmur 46 ayat kedua dikatakan, penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Jadi kalau Anda dan saya dalam kesesakan, sudah ada janji Tuhan. Dia adalah penolong dalam kesesakan dan sangat dapat dibuktikan. Kalau Anda sampai tidak mendapatkan pertolongan Tuhan, perlu tanda tanya yang besar. Mengapa hal itu terjadi? Mungkin ada dosa yang menutupi hidupmu. Ya? Atau mungkin kita sudah lari daripada Tuhan. Mari saudara, ya, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, karena Dia adalah pembela agung. Dia yang pegang kendali akan kehidupan saat yang tidak menentu ini. Dan Dia akan menjawab dan akan membawa menuntun Anda dan saya sampai pada satu pelabuhan yang indah dan luar biasa. Yang menjadi kesukaan kita pada waktunya. Ya, dalam menjalani hidup seringkali kita membuat keputusan berdasarkan akal pikiran kita sendiri. Ya, bahkan lupa untuk bertanya akan petunjuk daripada Tuhan. Ya, sehingga kita mengalami kegagalan di luar perkiraan kita. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-11. Yesaya 58 ayat yang ke-11c. Di situ dikatakan bahwa Tuhan akan memperbaharui kekuatanmu. Ya. Banyak anak-anak Tuhan saat ini kondisinya sudah melemah, ya, putus asa, give up, ya. Tapi janji Tuhan, Dia akan memperbaharui kekuatan Anda dan saya. Mari kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak mengenal lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya mau bertanya, siapa yang Anda nanti-nantikan saat ini? Apakah betul-betul Anda menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan pertolongan Tuhan dengan tidak jemu-jemu untuk berseru-seru? Atau Anda menanti-nantikan pertolongan yang lain? Ya saudara, jangan berharap kepada dunia.
Jangan berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Tapi larilah, datanglah kepada Tuhan. Ya, saudara. Seseorang bisa dikatakan menang atau kalah setelah melewati pertandingan. Ya, perlombaan dan tantangan. Hidup kita adalah suatu perjalanan. Kadang kita menemukan tikungan yang tajam, mendaki jalanan yang curam, dan tidak jarang kita menjumpai rintangan. Mari kita lihat. Yang pertama, tadi dikatakan bahwa kita memakai contoh burung Raja Wali. Raja Wali ini sangat spesial, saudara. Ya, menggambarkan kekuatan dan kegagahan. Raja Wali banyak memiliki kemampuan. Dia tidak takut akan badai, dia justru terbang tinggi untuk mengatasi badai. Badai adalah saat yang tepat bagi burung Raja Wali untuk dia bisa terbang lebih tinggi lagi, melatih kekuatan daripada sayapnya. Seorang pemenang adalah mereka yang siap menghadapi tantangan. Tapi banyak anak Tuhan, pada waktu tantangan terjadi, mereka justru atret atau retreat atau mundur. Ya saudara, justru tantangan itu dipakai oleh Tuhan untuk memacu kehidupan saudara dan saya. Kita menjadi lebih dan lebih lagi. Baik di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam kuasa akan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya di balik daripada tantangan hidup tadi. Ya saudara. Yang kedua daripada Raja Wali tadi, dia mempersiapkan diri setiap waktu. Waktu memperbaharui diri, Raja Wali itu mengambil 40 hari berdiam diri sampai bulunya itu rontok semua saudara. Dan kemudian akan tumbuh bulu-bulu yang baru. Ya, disitulah Raja Wali mempersiapkan dirinya untuk menghadapi badai kembali. Bagaimana kita dengan anak-anak Tuhan? Ya, apakah kita juga melakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh firman Tuhan? Saudara dan saya punya persiapan diri untuk menghadapi pandemik, menghadapi situasi ke depan, menghadapi kedatangan Tuhan kembali sekalipun. Apakah saudara mempersiapkan diri atau kita relax, santai? Ya, nggak urusan, emangnya gua pikirin Tuhan mau datang ya datanglah. Saudara, mau kemana nanti kita pergi? Kalau tidak ada pemberesan daripada kehidupan kita anak-anak Tuhan. Oleh karena itu bacalah akan firman Tuhan. Supaya saudara tahu di mana Anda dan saya berada. Ya saudara, hiduplah senantiasa berjaga-jaga, tetap tabah dan kuat di dalam menghadapi akhir zaman. Ya, sehingga kita tidak gentar pada waktu masalah terjadi. Karena manusia rohani kita semakin kuat dan kita mampu untuk mengatasi badai hidup. Ya, mari kita koreksi diri. Ketika kita menghadapi masalah, sikap bagaimana yang kita buat? Ya, apakah kita seperti burung Raja Wali yang mampu terbang tinggi mengatasi badai kehidupan kita? Ya, oleh karena itu saudara, jangan lupakan Tuhan. Meteraikan dalam tanah hatimu, saya butuh Tuhan. Kita semua butuh Tuhan, ya. Di mana tuntunan Tuhan itu selalu memperbaharui kekuatan kita, maka kita akan merasakan kepuasan hati, ya. Tadi yang hatinya kering, tadi yang hatinya gersang, Tuhan ubahkan menjadi hati yang baru. Dan hati yang baru ini hanya dimiliki kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Manusia yang lama sudah Tuhan ubahkan menjadi manusia ciptaan baru yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, saudara, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di Matius 5 tertulis ucapan bahagia. Ya, berisi pernyataan dan prinsip-prinsip kebenaran Allah. Melukiskan manusia yang baru di dalam Kristus. Suatu gambaran manusia yang merupakan ciptaan baru yang dipenuhi oleh Roh Kristus. Manusia memiliki tujuan ingin bahagia dan puas di dalam hidup. Apa kunci dan syaratnya agar manusia dapat merasakan kepuasan hati? Mari kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
karena mereka akan dipuaskan. Amin. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi, firman Tuhan ini adalah kunci untuk Anda dan saya mendapatkan kepuasan sejati ada di dalam Tuhan, saudara. Anda tidak akan mendapatkan di dunia ini supaya Anda dapat mengalami kepuasan hati. Gak bakal, saudara. Dan itu tadi kuncinya sudah dikatakan. Orang yang haus dan lapar ya akan kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana pastor kalau saya nggak pernah baca firman Tuhan? Ya begitulah, kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, kita lalaikan semua. Ya apa yang saudara hadapi, ya itulah pergumulan Anda. Ya, orang itu harus lapar dan haus terlebih dahulu. Ya, akan kebenaran, bukan makanan makan sembarangan. Lapar, tapi makannya makanan junk food. Kalau kita makanan junk food, saudara, itu sungguh tidak akan saudara menemukan kepuasan yang sejati. Ya, orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Kebenaran di sini adalah righteousness. Kalau Anda nggak pernah mau cari akan righteousness, akan kebenaran itu. Sampai kita putar 10 kali keliling dunia, kita tetap hati kita itu kosong. Keliling dunia hanya untuk pelarian. Hanya supaya dilihat orang lain, waduh duitnya banyak bisa keliling dunia. No matter what, tapi di dalam Tuhan kepuasan sejati ada di dalam hatimu. Ada di dalam hidupmu, bukan kepalsuan. Amin saudara. Orang yang haus dan lapar untuk hidup benar, orang inilah yang akan diberkati. Ya, lapar dan haus adalah persyaratan utama untuk kita memperoleh atau mendapatkan berkat-berkat rohani dari Tuhan. Ya, lapar dan haus adalah ungkapan keinginan yang besar. Saudara, kita bisa melihat bagaimana kasih anugerah Tuhan itu senantiasa menyertai di dalam hidup saudara dan saya. Ya, misalnya kalau orang itu betul-betul sampai kelaparan sehingga dia mati kelaparan, ini yang harus ditolong. Ya, orang yang haus, sedemikian dia hausnya sampai dia dehidrasi. Sehingga akan membawa kematian kalau dia tidak ditolong. Itu yang saudara, ya, yang harus kita lakukan, mencari bagaimana supaya kita tidak kelaparan dan tidak kehausan di dalam Tuhan. Ya, ini yang dimaksud daripada Tuhan, ya. Oleh karena itu mari kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan akan memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Koreksi diri kita masing-masing. Kita ini sungguh-sungguh atau cuma main-main sama Tuhan? Ya, karena Tuhan melihat hati setiap kita. Mari kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, mencari Tuhan dengan segenap hati. Tuhan mau, saudara, enggak separuh-separuh kita itu kalau ikut Tuhan. Ya, tetapi banyak anak Tuhan yang di zaman now, di zaman ini, ya dia mencari kepuasan yang ada di dalam 4 hal. Apakah itu? Yang pertama, yang dicari adalah kenikmatan hidup. Daging semua nih loh, daging. Saudara, hidup yang nikmat. Yang kedua, uang. Saudara, bagaimana bisa mendapatkan uang yang banyak? Jalan pintas ada di mana-mana. Jebakan ada di mana-mana. Tergantung orangnya sendiri mau melakukannya. Yang ketiga, kehormatan dan kedudukan. Ya saudara, supaya dipandang orang lain, wah luar biasa. Sedemikian. Ya. Dan sedemikian apa saja saudara. Pangkat. Ya, itu yang dicari saudara, kenikmatan dunia di akhir zaman. Keempat hal ini dikejar oleh manusia yang dikuasai oleh kedagingannya. Ya, mereka lupa bahwa hidup di dunia ini bukan segalanya. Karena dunia ini bukan rumah kita. Kita cuma numpang lewat ya saudara. Ya, tetapi setelah kita dilahirkan kembali di dalam Kristus.
Apakah saudara dan saya rindu untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan? Ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda memang benar haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, jangan makan junk food. Jangan makanan-makanan dunia yang tidak membawa kekenyangan di dalam manusia rohani kita. Ya, yang sudah 10 tahun ikut Tuhan, sudah dibaptis 20 tahun, 50 tahun. Yang tukang marah tetap pemarah, yang tukang judi tetap judi, yang tukang minum tetap peminum, bahkan lebih gawat lagi. Saudara, perlu dipertanyakan hal yang sedemikian. Ya, suatu ketika, Yesus itu berdiri dan berseru kepada orang banyak. Jika ada yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Panggilan Yesus adalah ditujukan kepada yang haus. Ya saudara, hanya yang haus yang dipanggil. Pada kesempatan yang lain, Yesus mengungkapkan dengan cara yang berbeda. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan yang berbeban berat. Maka aku akan memberi sentosa kepadamu. Artinya apa saudara? Orang yang seperti inilah yang dipanggil Yesus. Ya. Tapi kalau kita easy going, biasa-biasa, I don't care hidupku. Hari ini makan, besok enggak makan enggak apa-apa pastor. Hari ini kerja 1 bulan enggak kerja enggak apa-apa pastor. It's okay for me. See? Kalau Anda mengatakan dirimu sendiri it's okay, Tuhan juga tidak bisa menjadi pembelamu. Tuhan tidak akan bisa membela kita kecuali engkau bersungguh-sungguh, Tuhan aku gak mau lagi hidup dalam dosa. Aku gak mau lagi haus Tuhan, aku gak mau lagi lapar. Ya Tuhan aku haus lapar akan kebenaran daripada firman Tuhan. Disitulah Tuhan akan campur tangan. Saudara di hari yang berbahagia ini, inilah yang Tuhan taburkan kepada kita. Berbaliklah selagi ada waktu. Amin. Ya. Saudara, yang selanjutnya dikatakan di dalam Mazmur 17 ayat yang kelima. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Saudara, itu yang Tuhan mau. Supaya langkah kaki kita tetap mengikuti Tuhan dan tidak goyah sebagai anak Tuhan. Ya, sampai pada waktunya dia kembali boleh membawa Anda dan saya. Dan kita boleh melihat di dalam Lukas 10 ayat yang ke-27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Saudara, hidup kita sebagai anak Tuhan adalah hidup yang terbuka. Kita seperti kitab yang terbuka. Orang lain bisa tahu akan hidup kita. Ya, oleh karena di ayat ini dikatakan, ya apakah kita mengasihi Tuhan? Ya, dengan kasih sejati, kasih kita kepada Tuhan dan kepedulian kita kepada sesama kita yang membutuhkan, saudara. Maka saluran berkat akan terbuka di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang melakukan hal tersebut. Camkanlah Lukas 10 ayat 27. Ya, kasihilah Allah Tuhanmu dan kasihilah juga sesama umat Tuhan. Saudara, Tuhan juga ingatkan kembali di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Saudara, meteraikan ayat ini di dalam hatimu. Sering kali anak Tuhan membaca firman Tuhan tetapi tidak termeteraikan di dalam hatinya. Sehingga tidak tahu ayat yang bagaimana, apa yang dikatakan pada Sabat. Sabat adalah hari kenikmatan. Mengapa saudara hari kenikmatan? Karena Anda dan saya sudah bekerja selama seminggu itu. Ya, kita sudah pontang-panting, kita sudah kerja keras. Tetapi Tuhan mau memberkati Anda dan saya, makanya dikatakan hari kenikmatan. Tuhan mau restorasi hidup kita. Tuhan mau restorasi manusia rohani kita. Manusia jasmani tidak akan menjamin hidupmu dan hidupku. Ya, kemakmuran yang terjadi, yang Anda boleh nikmati. Bilioner,
Anda menjadi seorang yang luar biasa, saudara, di dalam keuangan. Tetapi tidak menjamin engkau mengalami ketenangan hidup. Kalau engkau tidak ada bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara, dikatakan hari Sabat adalah hari kenikmatan. Mari restorasi manusia rohani ini. Semakin bertumbuh, semakin kuat bersama Tuhan. Ya saudara, kalau Anda begitu mengagungkan, mengutamakan Tuhan di atas segala perkara, maka semua kehidupan di sekeliling kita yang mendunia ini, saudara dan saya dapat melaluinya bersama Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah direstorasi hidup kita, manusia rohani kita, terus hidupnya cuma dalam kedagingan, terus mengeluh, terus pesimis, terus mengasihani diri. Tidak ada orang yang nolong lah, tidak ada pekerjaan yang terbuka, tidak ada berkat yang diturunkan Tuhan. Cuma kerjanya hanya komplain, komplain, dan komplain. Saudara tidak akan merasakan kasih berkat anugerah Tuhan terjadi. Percayalah. Oleh karena itu dikatakan jangan menginjak-injak daripada hukum Sabat ya. Sejak penciptaan Tuhan ya, dimulai pada hari yang pertama ya, Tuhan sudah mengatakan 1 hari dalam seminggu harus dipisahkan sebagai di mana hari itu umatnya menghentikan kegiatan negatif, tercela, berkata bohong, gosip dan lain-lain. Dan membiasakan diri saudara. Restorasi manusia rohani. Ya, kalau kita terus bekerja 7 hari daging terus yang bekerja, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Artinya apa? Utamakan Tuhan. Ada intimasi dengan Tuhan. Ada hubungan intim dengan Tuhan. Bukan mau mengubah saudara pada hari Sabat itu 1 hari 24 jam saudara cuma duduk memuji menyembah. Bukan. Setiap hari pun Anda bisa restorasi dirimu, restorasi manusia rohanimu. Sehingga engkau dan saya semakin dikuatkan dan semakin melihat keajaiban Tuhan. Ada amin? Ya, oleh karena itu saudara berikan waktu supaya Roh Kudus merestorasi hidup kita. Maka apa yang terjadi saudara? Yaitu di Yesaya 58 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Saudara, ayat ini begitu indah, begitu luar biasa. Ya, rekam di dalam tanah hatimu. Itu yang Tuhan mau berikan kepada Anda dan saya. Di hari anniversary Basilia Christian Fellowship yang ke-20. Biarlah ayat ini menjadi ayat emas bagi Anda, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang mendengarkannya. Dan inilah kepuasan yang sejati. Hanya Kristus pemberi kepuasan yang sejati. Manusia hanya memperoleh kepuasan sejati jika ada di dalam Kristus. Menyatulah bersamanya, hiduplah di dalamnya dan firman-Nya kita boleh lakukan. Maka saudara dan saya akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan dan ada di dalam Tuhan, maka kita selalu merasakan anugerahnya yang luar biasa. Dengan demikian, kepuasan yang sejati yang selama ini terus dicari oleh manusia akan terjadi dan menjadi bagian di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, mari kita mau bersyukur. Apapun keberadaan Anda dan dimanapun Anda berada, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Di anniversary yang ke-20 Basilia Christian Fellowship. Karena tangan Tuhan sendiri yang menuntun, ya, dan tangan Tuhan yang memberikan kekuatan dan anugerahnya dilimpahkan. Oleh karena itu, mari bersama dengan saya, dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Tuhan. Buka hatimu saudara.
sekalian yang terkasih, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang sudah kau perbuat Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin, amin, haleluya. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yes Lord, kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur Tuhan. Amin, amin. Ku bersyukur Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih karena kasih pemeliharaanmu dan anugerahmu. Sungguh terlalu banyak yang sudah Engkau perbuat Tuhan. Secara khusus bagi gereja Basilia Christian Fellowship. 20 tahun kami berjalan bersama Engkau Roh Kudus. Terima kasih untuk semua tuntunanmu. Terima kasih untuk selalu menyertai kami. Sehingga Bapak, apa yang hanya menjadi rancangan yang terindah, itu yang terjadi di dalam kehidupan umat kami, umatmu semuanya. Terima kasih Bapak. Hanya Engkau yang Maha Tahu. Seperti tiang awan, tiang api yang Kau sudah berikan kepada umatmu. Dan disitulah kami merasakan bahwa Tuhan ada bersama kami jemaat BCF. Dan dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendengarkan daripada firman ini. Berkati mereka Tuhan. Jiwa mereka yang haus Tuhan. Mereka yang rindu akan kasih-Mu, Engkau sudah penuhi mereka. Dan kami boleh mengucap syukur. Sesuatu yang dahsyat akan terjadi di dalam kehidupan kami. Di hari anniversary yang ke-20 dari BCF. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Saya mau mengucapkan happy anniversary BCF yang ke-20.
Terima kasih atas kerja keras dan kesetiaan para aktivis dan semua jemaat yang selalu ambil bagian hingga hari ini BCF tetap berdiri. Himbauan saya, maju terus bersama dengan Tuhan. Lakukan firman Tuhan dan libatkan Tuhan di dalam segala perkara. Maka kepuasan sejati menjadi milik kita semuanya. Yang percaya mengatakan amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sampai jumpa di online gathering kita jam 7:30 malam hari ini. Untuk bergabung dengan kami, silakan klik link yang ada di deskripsi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.